Saya akan melanjutkan menjelaskan bagian dari deterjen draw dari bagian screen yang dimana ada deterjen drawer, ada deterjen slider, kemudian ada wave container. Kemudian saya akan juga menjelaskan dari bagian main yang dimana di bagian main itu ada bagian main screen dart, mode tile dart, timer panel dart, dan juga top bar dart. Nah, untuk yang pertama, saya tidak bisa, saya untuk menghemat waktu, saya akan menjelaskan langsung bagian-bagian dari program dan beberapa fungsi program secara singkat. Karena kalau mengetik ulang dari program itu akan memakan waktu yang banyak. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian penjelasan deterjen drawer. Yang dimana dari bagian Flutter yang menampilkan drawer untuk memilih jumlah deterjen dalam proyek Smart Washing Machine. Nah, ini merupakan tampilan dari programnya. Yang pertama ada import. Baris pertama hingga baris ketujuh ini merupakan daftar import paket dan file yang diperlukan untuk membuat tampilan drawer, mengelola warna, nilai-nilai konstan, kemudian widget, dan juga logika dari main view model untuk menggunakan package provider. Yang kedua ada kelas deterjen drawer. Kelas ini merupakan stateless widget yang bertanggung jawab untuk membuat tampilan drawer dengan pilihan jumlah deterjen. Kemudian ada metode build atau build context. Metode ini sebagai pembangunan tampilan UI drawer untuk memilih jumlah deterjen. Kemudian ada konsumer atau main view model. Ini menggunakan widget konsumer untuk mendengarkan perubahan pada main view model. Kemudian ada kontainer. Kontainer mendefinisikan dengan warna latar belakang dari custom colors yang digunakan adalah primary color. Kemudian pada save area dan juga padding, membuat area yang aman dari tepi layar dan memberikan padding sesuai dengan konstanta yang telah ditentukan. Nah, kemudian pada kolom, ini sebagai susunan elemen-elemen secara vertikal. Pada neumorphical button, ini merupakan tombol kembali dengan ikon panah berfungsi untuk kembali ke layar sebelumnya. Kemudian beberapa teks widget yang ada, ini sebagai menampilkan judul, instruksi, dan teks penjelasan dalam tampilan drawer. Kemudian ada deterjen slider. Deterjen slider yang kemudian ada deterjen slider. Deterjen slider ini adalah widget dari file deterjen slider yang memungkinkan pengguna untuk menjumlahkan dengan menggeser slider, nilai awal, nilai minimal, dan juga maksimal yang ditentukan di sini. Kemudian ada rich text. Ini merupakan ini digunakan untuk menampilkan teks yang dinamis, menampilkan jumlah deterjen yang dipilih saat ini dari view model deterjen value. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan dari deterjen drawer. Tujuan dari program ini adalah menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk memilih jumlah deterjen yang diinginkan dengan bantuan slider. Ini merupakan suatu hubungan logika UI dengan logika bisnis yang terdapat di main view model menggunakan provider untuk memastikan perubahan pada jumlah deterjen diperbarui dan ditampilkan secara langsung di tampilan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian deterjen slider. Ini kodenya sangat panjang, teman-teman. Anjay, teman-teman, cok. Nah, kode ini disertakan dari beberapa kelas yang membentuk bagian dari suatu widget custom bernama deterjen slider. Widget ini adalah bagian aplikasi smartwatch washing machine atau bagian dari proyek kami yang digunakan untuk slider sebagai yang memungkinkan pengguna untuk memilih nilai deterjen. Dari sini saya akan menjelaskan beberapa eh, provider dan juga kelas-kelas deterjen secara singkat. Yang pertama adalah min, max, dan init value.
Min value ini adalah nilai minimum yang dapat dipilih. Kemudian max value ini adalah nilai maksimum yang dapat dipilih. Kemudian pada init value mana coba ini? Init value ini adalah nilai awal dari slider. Ini tidak selalu digunakan atau opsional. Kemudian pada on value change ini merupakan panggilan kembali atau dipanggil ketika nilai slider berubah. Kemudian pada stateful widgetnya ini digunakan sebagai mengextend dan memiliki stage yang di mana kami menggunakan detergent slider stage. Pada inisialisasi animasi, kami menggunakan animation controller untuk mengontrol animasi slider. Kemudian pada slider legend, class slider legend ini bertanggung jawab untuk menampilkan label nilai pada slider sesuai dengan posisi slider. Kemudian ada detergent slider. Kelas detergent slider ini mengatur bagian visual dari slider poin utama. Kemudian ada beberapa bagian utama dari program ini. Yang pertama itu ada animasi slider. Di animasi slider kami menggunakan animasi controller untuk mengontrol animasi saat slider digunakan. Kemudian pada slider legend, di sini menampilkan label-label nilai pada slider sesuai dengan posisi slider saat di-scroll. Kemudian pada detergent slide, ini merupakan bagian visual dari slider yang menampilkan animasi gelombang dan menghitung nilai deterjen berdasarkan posisi slider. Jadi program ini bertujuan penting dari widget detergent slider yang digunakan proyek kami dalam memberikan interaksi pengguna yang intuitif ya, dalam memilih nilai deterjen dengan slider yang responsif dan menarik secara visual. Nah, saya rasa hanya sesingkat itu. Selebihnya ini merupakan aturan-aturan button daripada tombol-tombol. Dan saya akan melanjut pada wave container dari bagian screens dari deterjen. Nah, di program wave container ini widget yang bertanggung jawab untuk membuat efek gelombang, terus tampilan dengan parameter-parameter yang lain, kemudian ukuran dan warna serta durasi dari lebar gelombang yang tertata dalam deterjen tersebut. Yang pertama ada wave container. Wave container ini adalah widget dari bagian program ini. Ini gunanya menghasilkan efek gelombang yang dapat diatur dari beberapa parameter dengan size ini adalah yang sudah kita ketahui. Size itu adalah ukuran, kemudian offset itu adalah posisi awal gelombang, kemudian color itu warna. Warna yang dibilang adalah warna pada gelombang. Yang ketiga ada duration, durasi pada animasi gelombang. Kemudian pada scene width fraction, ini merupakan nilai yang memengaruhi lebar gelombang. Kemudian pada animasi gelombang, kami membuat animasi gelombang bergerak menggunakan animation controller dan animation builder. Ini dia, animation builder. Gelombang dihasilkan menggunakan fungsi sinusoidal. Kemudian pada tampilan gelombang, kami menggunakan clip pad untuk memotong kontainer sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh wave clippernya. Kemudian pada warna gelombang, jika tidak ada warna yang diberikan, gelombang menggunakan dekorasi gradient linear dengan warna-warna yang telah ditentukan. Kemudian pada wave clipper ini merupakan kami menggunakan custom clipper yang digunakan untuk membuat jalur gelombang sesuai dengan animasi yang sedang berjalan. Nah, eh, hanya sekian yang perlu dijelaskan dalam program ini. Saya rasa sudah cukup bisalah dipahami dari animation controller dan juga animation listener. Ini selebihnya beradaptasi.
Kemudian di bawah ini merupakan pengaturan dari tombol-tombol dari Wave Clipper. Nah, guna dari widget ini adalah sebagai implementasi dari efek gelombang yang dapat disesuaikan secara visual yang dan digunakan dalam proyek kami untuk menambah efek dan juga elemen visual yang menarik pada tampilan proyek kami. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan program main. Ada yang pertama adalah main screen dart. Penjelasan dari main screen dart ini dengan import sampai banyak sekali 7 package. Jadi main screen ini adalah widget tata letak utama dari layar aplikasi kami. Membuat top bar sebagai up bar yang aman di bagian atas layar. Inilah main screen kami. Jadi ini di custom sebagai widget, kemudian memuat top bar, kemudian menggunakan drawer dan end drawer untuk menampilkan water drawer dan juga detergent drawer. Kemudian kami membuat main screen sebagai menampilkan konten utama dalam body yang terdiri dari washing machine case seperti casing mesin cuci, kemudian judul, kemudian tombol-tombol fungsi dan juga daftar mode. Ini dia. Ini dia end drawer, ini drawer stream color. Kemudian function button listnya, kami menampilkan sejumlah tombol aksi seperti tombol daya, tombol air, tombol deterjen, dan tombol untuk memulai dan menghentikan mode. Kami menggunakan neumorphic clone button untuk gaya icon button, seperti yang tertata pada program kami. Ini dia function button listnya. Ini neumorphic icon button yang sudah di custom dengan beberapa margin dan juga icon tertentu. Mulai dari ya begitulah. Kemudian pada indikator, ini indikator, ini berguna sebagai menampilkan indikator dalam bentuk lingkaran, memiliki animasi warna saat status sedang berjalan dengan mode berkedip ketika animasi berjalan, atau saat mode berhenti dia tetap statis. Kami menggunakan kontainer dengan dekorasi untuk membuat efek warna yang animatif. Nih, animation controller, lead animation. Kemudian kontrolnya memiliki durasi milisecond. Setup animasi. Kemudian pada mode list. Ini dia. Setelah menjelaskan daripada indikator dari program mode list, ini berguna untuk menampilkan daftar mode dalam bentuk list view builder. Seperti yang ada tampilan. Jadi setiap mode tile mempresentasikan setiap item dalam daftar mode yang menunjukkan nama, waktu, dan status mode. Mode tile ini ditampilkan secara horizontal. Dan juga kode ini menggambarkan tata letak layar utama serta tampilan utama mesin cuci pintar dengan menggunakan daftar mode, tombol aksi, dan elemen-elemen visual lainnya yang terkait dengan aplikasi ini yang sudah kami tata dalam program main screen dart. Kemudian saya akan melanjutkan pada mode tile dart. Di sini adalah kode di mana digunakan untuk menampilkan setiap item dalam daftar mode pada layar utama. Berikut saya jelaskan, hampir sama seperti main screen dart, namun ini lebih singkat. Yang pertama itu mode tile-nya. Saya menggunakan model tile ini sebagai representasi visual dari setiap mode dalam daftar. Berisi informasi seperti nama mode dan juga durasi dalam menit. Terdiri dari
Neumorphic button juga kami custom yang dapat ditekan untuk memilih mode tertentu. Ini juga berguna sebagai memuat widget indikator sebagai penanda status mode. Nah, dalam indikator ini kami membuat widget kecil untuk menampilkan indikator dengan bentuk lingkaran dan kami membuat warna yang ditentukan oleh property color dan juga digunakan untuk menunjukkan status atau jenis tertentu dalam mode tersebut. Dan kode ini bertanggung jawab untuk membuat tampilan yang representatif untuk setiap mode dalam daftar pada layar utama pada project washing machine, smart washing machine. Nah, cukup singkat dalam program kode kali ini. Kemudian saya akan menjelaskan pada timer panelnya. Dalam penjelasan timer panel ini merupakan widget yang menampilkan panel timer pada layar aplikasi. Berikut saya jelaskan. Timer panel ini merupakan bagian dari antarmuka yang menampilkan timer dalam format string, biasanya sebagai waktu yang tersiksa. Kemudian memiliki tinggi lebar yang sudah kami tentukan. Kemudian terdapat neumorphic container yang memberikan tampilan dengan efek neumorphic. Selagi-lagi neumorphic. Kemudian menampilkan waktu yang tersisa dengan menggunakan nilai timer view model. Timer view model. Timer view model ini dia. Kemudian widget ini memperlihatkan waktu yang tersisa dalam tampilan sesuai dengan desain aplikasi dan akan berubah secara otomatis sesuai dengan perubahan pada timer view model. Cukup singkat dalam menjelaskan program yang ini karena hanya menjelaskan timer atau waktu yang dibuat dan juga yang tersisa pada aplikasi smart washing machine. That's it. Nah, bagian terakhir yang akan saya jelaskan adalah bagian top bar yang menjelaskan tentang bagian atas dari antara muka pengguna. Ini merupakan widget yang berguna untuk menampilkan elemen-elemen yang terkait dengan pengaturan dan panel timer. Berikut saya jelaskan. Pada kelas top bar, ini merupakan bagian atas dari pengguna, bagian paling teratas dalam membuka aplikasi smart washing. Ini sebagai tampilan ikon pengaturan atau settings yang kita kenal untuk membuka sebuah button sheet ketika diklik. Button sheet itu berguna untuk menampilkan pengaturan terkait dalam aplikasi kami. Kemudian pada toolbar ini kami juga menampilkan panel timer di sebelah kanan ikon pengaturan. Di sini juga kami menggunakan neumorphic icon button untuk ikon pengaturan yang memberikan tampilan dengan efek neumorphic. Dalam memanggil show modal bottom sheet, ini berguna untuk menampilkan setting bottom sheet-nya ketika ikon pengaturan diklik. Secara keseluruhan, top bar bertanggung jawab atas menyajikan antarmuka bagian atas dengan elemen-elemen penting seperti pengaturan dari panel timer. Jadi, top bar ini hanya menampilkan bagian-bagian eh, pengaturan. Pengaturan baik itu lebih ke panel waktu lah. Apa namanya top bar ini. Jadi sekian dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.